Shalom, puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan kembali. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang baik, Allah di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus, ketiga yang esa. Kami datang merendahkan diri bersyukur karena Tuhan kembali memberikan hari yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tapi sebelum itu kami mau firman Tuhan meneguhkan, menguatkan, menolong kami untuk kami lebih setia lagi dalam mengikut Tuhan. Berfirmanlah dalam perenungan ini, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Saat ini firman Tuhan terambil daripada Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya hanya membaca ayat yang ke-7 dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Terlebih bahagia ketika firman Tuhan kita lakukan di dalam hidup kita hari lepas sehari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, Opa Oma, anak-anakku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus tahu bahwa sebagai umat Allah, Tuhan tidak ingin umatnya menderita. Tuhan tahu setiap penderitaan umat Allah. Oleh sebab itu, Ia pasti memperhatikan apa yang dimohonkan oleh umatnya. Pada pembacaan firman Tuhan kita hari ini, tentu kita mau belajar bagaimana Allah mengutus Musa, memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar daripada perbudakan. Karena Allah menyadari bahwa Dialah Allah yang menolong umatnya, yang Ia tahu di tengah-tengah penderitaan umatnya berseru kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dalam menyatakan janjinya Tuhan kepada bangsa Israel, Ia memakai Musa. Diawali ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba milik mertuanya Yitro di gunung Horeb. Pada waktu itu malaikat menampakkan diri dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Tetapi api yang keluar dari semak duri itu tidak membakar semak itu. Sehingga Musa menghampiri dan melihat penglihatan yang hebat itu. Maka Tuhan berkata kepada Musa, dan ia menjawab, jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu, di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Lalu Tuhan juga berkata kepada Musa, akulah Tuhan Allahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tentunya melalui peristiwa ini membuat Musa menutup matanya, tidak mampu untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan juga melanjutkan firman-Nya, bagaimana Tuhan memberikan perintah untuk mengutus Musa, membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, masuk ke dalam tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Tetapi dalam panggilan itu, Musa juga berkata, aku tidak mampu untuk menghadap Firaun.
membawa umat untuk keluar dari tanah perbudakan, karena Musa tahu bagaimana umat Allah. Tetapi Tuhan tahu kegelisahan hati Musa, dan Tuhan akan berjanji menyertai umat Allah dalam keluar dari tanah perbudakan itu. Melalui kisah ini, apa yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu yang terkasih? Yang pertama, Tuhan tahu penderitaan umatnya. Jika umat datang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya. Tuhan tahu kekuatan umatnya dalam melalui pergumulan. Maka ketika engkau takut, ketika engkau punya pergumulan, datanglah kepada Dia, pemilik kehidupan kita. Jangan kepada yang lain. Jangan kepada ajaran-ajaran yang mungkin kita pandang itu baik. Tapi yang harus kita datang adalah kepada Tuhan. Dengan merendahkan diri kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dalam kita melalui pergumulan ini. Karena Dia tahu pergumulan Bapak, Ibu, dan saya. Lalu yang kedua, Tuhan memanggil Musa. Dalam pemilihan Musa ini tentunya mau menekankan bukan kuasa dan kekuatan Musa, tetapi ini adalah kuasa dan kekuatan Tuhan. Musa menyadari bahwa dirinya terbatas. Musa menyadari kelemahannya. Dan melalui kisah ini, Tuhan yang memanggil Musa. Tuhan yang memilih Musa untuk membawa umatnya keluar dari perbudakan. Oleh sebab itu, Tuhan berjanji menyertai Musa dalam melalui perjalanan ini. Musa menyadari itu, bahwa hanya anugerahnya ketika dia mampu menjadi pemimpin Israel. Dan Musa menerima bahwa Allah lah yang memimpinnya dalam panggilan menjadi pemimpin Israel. Oleh sebab itu, dalam perenungan kita hari ini, biarlah kita tetap menyadari bahwa hanya di hadapan Tuhanlah, di tengah-tengah penderitaan yang kita sedang hadapi, Tuhan tahu, Tuhan pasti menolong, dan Ia pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Kristus adalah lambang di mana Dia mengerti betapa berdosanya kita, sehingga kita wajib minta pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita lemah, ketika kita berdaya, biarlah kita datang kepadanya, berseru, sampai Tuhan sendiri akan membukakan jalan seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, tetaplah kita setia dalam melakukan tugas panggilan kita sebagai anak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan, menguatkan kami. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan memperhatikan umatnya. Biarlah kami juga terus berseru kepada Tuhan pada waktu jalan kami lancar, pada waktu jalan kami punya hambatan. Kami sadar Tuhan menyertai kami. Berikan kami kekuatan, biarlah Roh Kudus Tuhan melihat, menuntun kami untuk kami hidup setia di dalam anugerah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.